Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Sukukem Laura Ibu Hanif Ida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru saya dan yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang sihir, tentang magic. Magic sihir. Oh ya. Nah, jadi pada saat itu kaum Yahudi mengikuti bisikan-bisikan setan untuk mempelajari ilmu sihir, yaitu seperti santet dan lain-lain. Nah, apa lagi? Oh ya. Para ulama menanggapi tentang sihir-sihir itu bermacam-macam. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa pada saat itu setan itu kayak mengubur sebuah kitab sihir di bawah tahta Nabi Sulaiman, di bawah tahta Nabi Sulaiman, atau ada yang mengatakan di bawah musola. Nah, kemudian ketika Nabi Sulaiman itu telah meninggal, maka setan itu menggali tahta tadi untuk mengambil kitab atau buku sihir yang telah dikubur oleh setan tadi, dan mengatakan bahwa sesungguhnya Sulaiman ini menggunakan sihir agar bisa memengaruhi kalian semua. Nah, kemudian mengetahui dari info setan itu, akhirnya para penduduk pun sangat membenci Nabi Sulaiman, sangat tidak terima gitu dirinya itu dipengaruhi oleh sihirnya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa pada saat itu pada saat itu setan itu masih bebas bebas masuk keluar langit. Nah, jadi pada saat itu setan itu pergi ke langit dan mengambil informasi-informasi tentang takdir, tentang kematian-kematian, atau tentang tentang sesuatu yang mencakup kehidupan kaum Yahudi. Kemudian setan itu menunjukkan ke kaum Yahudi. Misalnya itu ada yang setan itu kayak mendengar dari langit itu bahwa orang ini akan meninggal besok. Kemudian setan itu segera kembali dan mengatakan, sungguhnya kamu akan meninggal besok. Nah, kemudian orang itu meninggal besok. Nah, jadi pada saat itu sangat perbuatan yang sangat wow, ya pokoknya gitu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa sihir itu didapati dari Harut Marut. Nah, Harut Marut itu menurut penjelasan ada 3 pendapat. Yang pertama bahwa Harut Marut itu adalah orang yang soleh, yang sifatnya itu seperti malaikat. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu adalah Harut Marut itu adalah seorang malaikat yang menyamar. Sedangkan pendapat yang ketiga itu adalah Harut Marut itu adalah seorang penjahat, dua orang penjahat yang yang memiliki sifat pura-pura orang soleh seperti malaikat. Nah, kemudian sekilas tentang malaikat Harut Marut. Nah, jadi pada saat itu malaikat itu berkumpul dan menyaksikan ketika amal perbuatan manusia itu diangkat. Ketika amal perbuatan manusia itu belum. Nah, jadi sebelum kisah Harut Marut, sesungguhnya pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, hingga lama Nabi Sulaiman itu dihinakan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa Sulaiman bin Daud itu bukanlah seorang penyihir. Nah, sesungguhnya Sulaiman bin Daud itu adalah seorang rasul. Kemudian para penduduknya itu ketawa, Sulaiman bin Daud seorang rasul, bukankah dia seorang penyihir? Nah, gitu. Kemudian Allah pun mengadakan pembelaan terhadap Nabi Sulaiman, yaitu ayat 102 yang di Al-Baqarah, wa taba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulu inna ya pokoknya gitu. Nah, kemudian sekilas tentang Harut Marut. Nah, jadi ketika amal perbuatan manusia diangkat, sungguhnya kitabnya itu berwarna hitam dan memiliki bau busuk.
hingga akhirnya para malaikat pun berkata kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menciptakan makhluk yang mulia, tetapi dia mempunyai sifat yang buruk. Nah, hingga seterusnya Allah pun berfirman, kirimkanlah 2 malaikat untuk kayak percobaan gitu, kirimkanlah 2 malaikat. Hingga akhirnya para malaikat itu pun menyetujui untuk Harut Marut, karena Harut Marut itu adalah malaikat paling soleh, paling nurut. Nah, kemudian ketika Harut Marut ini akan diturunkan ke bumi, nah Harut Marut ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai 2 malaikat yang terpilih, sungguhnya kamu akan diturunkan ke bumi, maka janganlah kamu melaksanakan janganlah kamu saling membunuh, berzina dan melakukan keburukan lainnya. Nah, kemudian ketika Harut Marut diberi syahwat, kemudian telah selang beberapa lama hal itu masih biasa. Kemudian sampai datang Harut Marut juga masih diizinkan untuk pergi ke langit dengan mengatakan Ismullah al-A'zam, yaitu ketika dia mengatakan itu maka muncullah sayap dan pergi ke langit. Hingga akhirnya ada seorang perempuan yang datang ke rumah malaikat Harut Marut ini yang ketika berubah menjadi manusia, yaitu bernama Zahra. Nah, sehingga hawa nafsu Harut Marut ini pun muncul. Nah, tetapi Zahra pun mengatakan syarat-syaratnya. Kemudian yaitu dari syarat-syaratnya itu adalah sungguhnya kamu harus harus bersujud kepada berhala, harus melakukan zina, harus melakukan kejahatan ini. Akhirnya ketika syarat itu telah dipenuhi oleh Harut Marut, maka satu syarat terakhir yaitu adalah tentang diajarkan. Jadi Zahra ini meminta kepada Harut Marut ini untuk mengajarkan mantra tadi, yaitu Ismullah al-Azam. Akhirnya telah diajarkan. Kemudian Zahra pun naik ke langit dengan menggunakan sayap. Tetapi ketika di langit, Zahra pun kayak tidak bisa turun lagi ke bumi dan dijadikan bintang yang paling terang benderang. Nah, ketika tahu Zahra sudah terbang ke langit, Harut Marut pun mengatakan Ismullah al-A'zam dan ingin terbang ke langit, tetapi sayapnya itu tidak bisa dikendalikan. Nah, hingga akhirnya Harut Marut itu pun dikatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Nah, kemudian Harut Marut ini pun akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dikatakan kepada Harut Marut, apakah engkau ingin hukuman di dunia atau di akhirat? Kemudian mereka bersepakat bahwa mereka ingin hukuman di dunia saja, karena hukuman di dunia ini ada batasnya, ada finishnya, tetapi hukuman di akhirat ini tidak terbatas. Hingga akhirnya Rasulullah pun lahir, Nabi Muhammad lahir. Nah, kemudian Harut Marut ini senang karena azabnya itu akan segera berakhir, siksanya itu akan segera berakhir, siksaan dari cambukan, dari apalah itu akan berakhir. Nah, yaudah, pokoknya Harut Marut ini disiksa di dunia, sampai hari kiamat. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.